Saya dilahirkan miskin, saya mau hidup miskin, dan saya juga ingin mati miskin. Paus Pius ke-10 lahir di Italia dari keluarga petani miskin. Kemudian dia ditapiskan menjadi imam dan hidupnya sebagai pengajar di seminari. Dan kemudian karena karya-karyanya yang mengagumkan, dia kemudian diangkat menjadi uskup dan tidak lama kemudian menjadi kardinal. Dan ketika Paus Leo yang ke-13 meninggal, dia terpilih menjadi paus dengan diberi nama Paus Pius ke-10. Dan karya dan yang menjadi terkenal dari Paus Pius ke-10 adalah dia coba untuk bersama dengan gereja dan umat menantang aliran-aliran sesat yang merongrong iman yang benar dari gereja Katolik. Dia juga coba untuk menghidupkan kembali ibadat umat, terutama musik liturgi, dan juga mengajak umat untuk sesering mungkin menerima komuni dalam perayaan-perayaan harian itu. Dia meninggal tanggal 20 Agustus dan meninggal dalam keadaan sederhana, dan ajaran dan teladannya diikuti oleh gereja sampai hari ini. Mari kita mempersiapkan diri, mengakui dosa dan kesalahan kita, dan kita mohon ampun dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita semua kepada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, untuk menjaga iman Katolik dan membarui segala sesuatu dalam Kristus, Engkau telah memenuhi Santo Pius ke-10 dengan kebijaksanaan surgawi dan semangat rasuli. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami mampu mengikuti ajaran dan teladan dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh para gembala? Kalian menikmati susunya, kalian memakai bulunya untuk membuat pakaian. Kalian menyembelih yang gemuk-gemuk, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kalian gembalakan. Yang lemah tidak kalian kuatkan, yang sakit tidak kalian obati, yang luka tidak kalian balut, yang tersesat tidak kalian bawa pulang, yang hilang tidak kalian cari, melainkan mereka kalian injak-injak dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka tercerai-berai
di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh negeri domba-dombaku tercerai-berai, tanpa ada seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah sabda Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah sabda Tuhan Allah, domba-dombaku menjadi mangsa dan makanan segala binatang di hutan, karena tidak ada yang menggembalakannya. Sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan menggembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah sabda Tuhan. Aku sendiri akan melawan para gembala dan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga seterusnya tidak lagi menjadi makanannya. Sebab beginilah sabda Tuhan Allah, sungguh, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sabda Allah itu hidup dan penuh daya, menguji pikiran dan segala maksud hati. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Injil Yesus Kristus menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah $1 sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu upah yang pantas. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula
dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu berkata kepada mereka, mengapa kalian mengampu saja di sini sepanjang hari? Jawab mereka, tidak ada orang yang mengupah kami. Kata orang itu, pergilah kalian juga ke kebun anggurku. Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing mendapat 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungguh-sungguh kepada tuan itu, katanya, mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja keras dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab salah satu dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nomor 237, 237. Tai sulur niat suci menjadi kembang yang asri, terurai arum-arum janji, semerbak segala hari. Tiada yang lebih seimbang, tiada yang lebih indah, selain ikhlas yang terbentang dalam mengaturkan diri. Berdoalah saudara-saudara persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber cinta, terimalah dengan rela persembahan ini. Semoga kami yang mengikuti nasihat Santo Pius ke-10 dapat merayakan misteri ilahi dengan bakti yang murni dan menyambutnya dalam semangat iman. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama. Dan bersama rohmu Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sebagaimana engkau menggembirakan gereja pada pesta Santo Pius ke-10, demikian pula engkau mengokohkan dengan teladan hidup yang suci, engkau mengajarnya dengan kata-kata pewartaan, engkau melindunginya dengan doa-doa mereka.
Sebab itu bersama rombongan para malaikat dan para kudus, kami menyanyikan nada pujian bagimu dengan tingginya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kudus Engkau Tuhan, sumber segala yang kudus. Maka kami mengkuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah terjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Agungkanlah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Ya Bapa, kami bersyukur kepada-Mu, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang kini masih tersebar di seluruh muka bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Agustinus serta rohaniwan semua. Ingatlah juga akan saudara dan saudari kami, kaum beriman yang kami doakan pada hari ini. Mari kita ingat intensi kita untuk siapa kita mau berdoa dalam perayaan ini. Kita mohon keselamatan saudara-saudari kita yang sudah meninggal, dan mohon kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit, yang sedang berada di rumah-rumah mereka atau yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit. Dan secara khusus kita mohon berkat Tuhan untuk diri kita sendiri yang setiap pagi berkumpul depan altar ini, bagi semua orang yang kita dipercaya tanggung jawab kita, anak-anak, cucu, dan sama keluarga dimanapun mereka berada saat ini, di rumah atau tempat kerja atau dimanapun mereka berada. Kita mohon Tuhan berkati setiap kita dengan kesehatan yang sehat walafiat, menjaga dan menjauhkan setiap kita dari mara bahaya bencana, atau dari semua rencana-rencana jahat yang membahayakan jiwa ataupun raga kita. Dan kita mohon Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan yang sampai saat ini sedang kita lakukan. Semoga melalui pekerjaan nama Tuhan dipermuliakan dan rezeki hidup kita nikmati. Mari kita bersama bersatu dengan serikat sabda Allah dan surat Roh Kudus mendoakan saudara-saudari kami yang hari kematiannya diperingati pada hari ini. Pater Bruno Ote dari Paraguay, Pater John Tesuder dari Papua Nugini, Pater Leo Akveld dari Papua Nugini, Pater Hernani da Costa Valeriano dari Brasil, Suster Jean Mary Falbiki dari Amerika Serikat, Suster Ione Butenbender dari Brasil, Suster Mitis Haremi Osaki dari Jepang, dan Suster Maria Aurelia Brouwer dari Belanda. Terimalah mereka semua ya Tuhan dalam kerajaan. Kasih kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus,
sepanjang masa hidupnya berkenan di hatimu. Semua kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dia. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bersama-sama mengulangi mendoakan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami membebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, sebab kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya, Semua damai Tuhan Yesus bersama. dan bersama rohmu, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagia saudara dan saudari yang undang ke perjamuan anak domba ini. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik,
bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami terima pada peringatan Santo Pius ke-10. Semoga berkat daya perjuangan surgawi ini kami diteguhkan dalam iman dan menjadi sejati dalam kasih-Mu, serta Kau satukan sebagai umat-Mu dalam hidup kekal. Demi Kristus Tuhan dan Pengamit kami. Amin. Tuhan bersama Dan bersama rohmu. Sekalian yang memberikan kita doakan pada hari ini, diberkati dan dimuliakan Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita bersama cita dan damai Tuhan. Amin. Santo Yosef yang menjaga